Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota Anda. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Chef. Film ini menceritakan seorang chef yang kehilangan pekerjaannya di restoran dan memulai usaha truk makanan sambil mencoba membangun kembali keluarganya yang telah renggang. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Karl Casper. Dia adalah seorang chef yang terkenal dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal selama 10 tahun lebih. Dan hampir semua orang tahu nama Karl ini karena masakannya yang terkenal sangat enak. Bisa dibilang seluruh hidupnya digunakan di dapur bersama dua orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia dengan si Karl ini. Dan karena seluruh hidupnya dihabiskan di dapur, maka dia kehilangan hal penting lainnya di hidupnya, yaitu keluarga, anaknya, istrinya, bahkan kebahagiaan dirinya sendiri. Karl sudah bercerai sama istrinya dan dia nggak kenal dekat sama anaknya sendiri. Dan bahkan, Karl pun nggak tahu apa yang sebenarnya bisa membuat dia bahagia. Singkat cerita, malam itu akan ada seorang kritikus makanan dari sebuah media yang terkenal bakal datang dan mengkritik menu dan masakan di restoran tempat Karl kerja. Di sini Karl sudah nyiapin semuanya dan dia sudah yakin sama menu barunya yang super enak. Tapi pas di tengah persiapan, si owner restoran yang bernama Riva datang ke dapur dan menyuruh Karl buat nggak ngubah menu makanan malam ini dan menyuruh Karl masak menu yang sama dengan yang tiap hari disajikan di restoran. Karena owner restoran itu menganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu, tapi Karl beda pendapat. Dia ngerasa kalau menu itu udah 10 tahun lebih. Setiap harinya udah dihidangin di restoran itu. Dan si kritikus makanan itu juga udah pernah nyicipin menu itu sebelumnya. Jadi Karl merasa harus membuat sesuatu baru yang berbeda dari sebelumnya. Dan tentunya di malam sebelumnya, si Karl udah nyobain dan berhasil membuat menu yang enak. Tapi debat antara Karl sebagai chef dan Riva sebagai owner restoran itu berakhir dengan tetap keputusan dari di tangan Riva sebagai owner. Dan Karl malam itu harus sajiin menu yang sama. Singkat cerita, datanglah si kritikus makanan itu yang bernama Ramsey. Kemudian Ramsey itu menulis di berbagai medianya seperti website, blog, Twitter, dan media kuliner lainnya bahwa makanan yang dimasak sama Karl malam itu nggak enak, coklatnya kurang melted, membosankan, dan menunya pun sama seperti yang pernah kritikus itu makan 10 tahun lalu. Membaca tulisan Ramsey itu, Karl pun langsung down karena seluruh hidupnya dia didikasiin sebagai chef, tapi ternyata makanannya mengecewakan. Lalu si Karl itu nggak tidur dan nggak pulang, dan menghabiskan waktunya semalam buat masak dan nyobain buat masakan baru seenak mungkin. Tanpa terasa, waktu sudah pagi. Martin dan Tony, yaitu asisten kokinya yang baru datang ke dapur pun, langsung nyobain masakan baru chef Karl itu, dan pada kaget semua karena makanannya enak banget. Kedua asisten kali itu bilang kalau kritikan dari kritikus makanan yang kemarin itu jadi trending topik di Twitter sekarang. Tapi karena Chef Karl nggak punya Twitter dan nggak tahu apa itu Twitter, maka dia cuek saja. Waktu malam, setelah pulang kerja, Karl di rumah bareng anaknya. Karl lalu meminta anaknya untuk dibuatin akun Twitter dan diajarin cara menggunakannya. Lalu pas baru buka Twitter, mereka berdua pun kaget karena ternyata banyak komentar tentang masakan si Chef Karl itu di artikel yang ditulis kritikus makanan si Ramsey itu. Banyak komentar yang jelek dan juga penghinaan untuk Chef Karl juga. Akhirnya Chef Karl pun nantang si Ramsey untuk buat datang lagi malam ini ke restorannya, dan dia bakalan masakin masakan terenaknya.
Alhasil, di Twitter pun rame yang retweet dan trending topik. Akhirnya restoran pun malamnya penuh banget, banyak yang pesan meja. Malam itu jadi malam teramai di restoran itu selama restoran itu berdiri. Nah, Chef Car pun udah nyiapin menu masakan terenaknya di tengah persiapan. Lagi-lagi, si Riva yaitu owner restoran itu bilang kalau Car pasti masak masakan menu yang sama seperti yang biasanya dan gak boleh dirubah sama sekali. Car pun kaget karena semua orang yang datang di restoran malam itu karena pertandingan dia dan Ramsey, tapi justru dia nggak boleh masak masakannya sendiri. Cekcok pun terjadi dan puncaknya Car keluar dari dapur dan berhenti kerja. Pas Car ngajakin dua asistennya yang selalu setia yaitu si Tony dan Martin buat keluar juga. Sayangnya dua orang yang paling setia sama Car selama ini pun memilih untuk tetap stay di restoran dan akhirnya Car pun keluar sendirian. Datanglah si Ramsey udah siap nyobain masakan barunya Chef Car, tapi justru dia disajikan masakan yang sama-sama kemarin. Dan dia juga nggak ngeliat Car sama sekali di dapur. Akhirnya si Ramsey itu menulis di Twitter kalau Car takut bertanding sama dia. Pengecut lah intinya. Nah, pas Car baru sampai rumah dan dia baca Twitternya si Ramsey itu, akhirnya Car pun emosi dan balik lagi ke restoran serta marah-marah di sana. Dan Chef Car pun membuat kekacauan di restoran. Dan banyak pengunjung yang merekam hal itu dan videonya viral dan nama baik Car pun hancur. Setelah keluar dari restoran itu, dia tak dapat tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun dan dia pun sekarang jadi pengangguran. Akhirnya dia ditawarin sama seorang agen buat jadi chef di acara TV Hell's Kitchen. Nah, menurut agen itu Hell's Kitchen cocok sama cara Car marah-marah kemarin, tapi Car tak mau dan menolak tawaran itu. Car pun juga ditawarin sama mantan istrinya buat buka food truck, tapi dia juga tetap nggak mau. Intinya dia cuma mau kerja di restoran saja dan nggak mau di tempat lain. Oh iya, mantan istrinya itu bernama Ines dan anaknya itu namanya Percy. Singkat cerita, Ines dan Percy mau pergi ke Miami. Di sini Ines meminta Car untuk ikut dan nanti Car digaji sama Ines di sana. Kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri. Karena Ines di sana ada kerjaan dan gak sempet jagain si Percy. Di sana pun untuk pertama kalinya, Percy ngerasain berlibur bareng bersama keluarganya lengkap. Dan Percy baru pertama kali melihat sisi lain dari si Percy ini, yaitu jogetannya si Car dan yang lain sebagainya. Waktu pun berlalu dan Car mulai merenung. Kenapa nggak dia terima aja tawaran dari si Ines buat buka food truck? Dan semuanya juga dimodalin sama si Ines. Car pun berpikiran begitu. Akhirnya Car pun setuju dan datanglah truknya, tapi kondisi truknya parah banget karena dari mobil bekas. Singkat cerita, Car dan anaknya beresin semuanya berdua bareng. Setelah semuanya bersih dan beres, Car pun mulai memikirkan kalau dia bakalan kesusahan masak di dapur sendirian, cuma dibantuin sama si Percy doang. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu, yang bilang mau bergabung dengan food trucknya Car karena udah muak sama restoran itu, dan mulailah mereka bertiga. Akhirnya langsung mulai buka food trucknya, saat itu juga dengan pelanggannya yaitu para tukang di sekitar tempat itu. Di film ini yang saya suka adalah banyak banget pelajaran-pelajaran dari seorang chef yang hidup cuma untuk masak saja. Dan banyak kata-kata dari si Car yang enak banget seperti waktu mengajarin anaknya buat manggang roti. Si Car bilang seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu itu kacau, maka seluruh duniamu juga akan kacau. Di situ saya belajar banget tentang arti fokus dan totalitas. Si Car juga ngajarin kalau masakan yang nggak sempurna, berarti masakan itu juga nggak pantas buat dikasihin orang lain. Bahkan Car ngizinin anaknya yang masih berumur 10 tahun itu buat minum bir. Gokil cok. Tapi karena rasa bir itu nggak enak, maka si Percy itu muntahin dan ngebuang sendiri botol bir itu. Lalu si Car bilang bahwa sekarang kamu tahu rasa dari minuman bir itu. Jadi mulai sekarang kalau ada teman yang nawarin bir ke kamu udah tahu harus ngapain. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu berlangsung. Truk berhenti dari kota ke kota dan buka di setiap tempat manapun yang truk itu singgahi. Dan setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda, maka menunya juga bakalan beda juga. Tapi si Car itu ngerasa aneh, kenapa setiap baru buka selalu ramai dan orang-orang pada ngantri, padahal baru banget parkir mobilnya. Ternyata selama perjalanan, anaknya yaitu si Percy selalu mengunggah foto-foto postingan ke sosial media buat promosiin food trucknya itu. Alhasil, food truck dari Chef Car yang video marah-marahnya di restoran dulu itu jadi ikutan viral dan semua orang mau nyobain masakan food trucknya si Car itu.
Kar pun kaget, ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing. Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin ke Kar untuk buat video 1 detik setiap hari, atau yang biasa disebut 1 second every day, yang nantinya bakalan digabungin semua jadi video kenangan panjang. Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami udah deket dan mau sampai ke rumahnya, maka Kar bilang ke anaknya bahwa bentar lagi liburan sekolah bakal selesai dan keduanya bakalan balik ke kehidupan masing-masing. Si Percy bakalan sibuk sekolah dan si Kar bakalan sibuk jalanin food trucknya itu. Tapi si Percy pun menangis karena nggak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya tiap hari Minggu atau setiap libur sekolah. Tapi Kar nggak ngizinin. Percy yang dari kecil nggak pernah ngerasain deket sama bapaknya itu, tapi sekarang harus pisah lagi. Percy pun menangis tapi tetap bisa menerima keputusan ayahnya itu. Nah, pas sudah sampai rumah dan udah pisah, Kar pun merenung dan merasa kesepian lagi setelah berpisah sama anaknya itu. Lalu nggak lama, anaknya mengirimkan ke emailnya si Kar hasil video dari 1 second everyday-nya itu. Si Kar pun nonton semua kenangan sama anaknya itu sambil terharu. Akhirnya Kar pun berubah pikiran dan menelpon si anaknya itu, yaitu Percy, bilang bahwa anaknya boleh bantuin Kar di food trucknya setiap hari pekan atau setiap hari libur. Lalu Ines, mantan istrinya Kar pun kelihatannya juga berhenti kerja dan sekarang bantuin kerja di food trucknya itu sebagai waitressnya. Gak lama di saat mereka semua lagi kerja, tiba-tiba datanglah si Ramsey, yaitu kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia itu. Dan mereka berdua lalu ngobrol, dan si Ramsey itu ngejelasin bahwa semua ledekan dari Ramsey dulu itu cuma tuntutan pekerjaan saja. Karena untuk bisa populer, maka media online butuh sesuatu yang viral, tapi Ramsey nggak sungguh-sungguh bermaksud untuk menghina si Kar itu. Karena dia menganggap semuanya cuma bercanda dan seru-seruan balas-balasan retweet di Twitter. Ramsey nggak nyangka kalau si Kar bakalan sampai marah beneran, dan sekarang Ramsey baru saja jual situs website kulinernya dan baru banget dapat banyak uang, dan dia juga ngebeliin sebuah restoran dan meminta chef Kar buat jadi chef di restorannya itu. Tentunya berbeda dengan si Riva, owner restoran sebelumnya. Si Ramsey ini ngizinin si Kar buat masak masakan apapun yang dia mau dan yang dia suka. Dan di akhir film pun ditutup dengan chef Kar dan Ines rujuk kembali. Akhirnya Kar, Ines dan Percy mereka pun kembali hidup bahagia bersama lagi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat inspiratif. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.